Tapi suasananya menarik kayak begini. Ini tempat yang menarik untuk dibikin pasar di sini. Kalau ada nih satu Indo-Indo yang bisa jual misalnya nasi campur, tapi perhatikan kualitas nasi campurnya, kasih dia tempat di satu sudut. Ada penjual kerajinan tangan yang khas di sini, kasih dia sudut. Kue-kue tradisional, kasih dia sudut. Kopinya dari sini. Dan ada workshop menggambar anak-anak. Ada workshop menggambar pohon, workshop menggambar hasil bumi di sini, apa segala macam. Tapi harus dibikin schedule tuh, menurutku. Cari nih tanggal yang bagus nih orang Malua. Gitu. Kita tahu ada tanggal bagus yang unik ya. Jadi semua orang tiba-tiba tertarik. Gitu. Iya. Mungkin kita kelola untuk warga sekitar aja dulu. Pertama. Jadi kita bikin hype di sini, bikin keceriaan lokal aja. Persis itu. Di kampung itu peserta pertamanya, pembeli pertamanya itu adalah orang-orang di situ. Jadi belajar trading sendiri tapi tradisional dan menarik, diliput terus, diposting terus. Dan akhirnya orang luar mulai datang. Nah itu pertama-tama targetnya orang pulang kampung. Betul, orang dari Toraja pulang mampir sini. Orang Toraja biasanya minggu ya pulang ya, atau Sabtu Minggu. Bikinnya Minggu sore mungkin di sini dulu, jadi masih bisa ditangkap sebelum pulang kan. Sabtu sore ya. Jadi sebenarnya satu hal, namanya bagus sekali dan saya senang sekali dengar yang bikin anak muda, kalian sudah sekolah di Makassar kembali ke sini, semuanya itu kayak sudah mulai ada nih ujung-ujungnya, tinggal ditarik garis sedikit dia ketemu gitu. Sebenarnya yang penting itu saya titip aja, tolong perhatikan tempat yang menjadi daya tarik utamanya kampung ini. Misalnya ada pohon asam yang saya pernah lihat ada di sini dari 15 tahun yang lalu. Itu tolong dipelihara. Kalau ada orang paku dia, kasih tahu, jangan dong dipaku, bisa kita kasih bayin. Kalau enggak, minta izin sama yang punya rumah untuk ada jembatan gantung satu di situ bagus, tapi sekarang orang buang sampah di situ. Kalian bersihkan aja dulu. Nggak usah minta izin sama siapa-siapa, bersihkan. Besok ada lagi, bersihkan lagi. Ada lagi, bersihkan lagi. Sampai orang capek sendiri buang sampah di situ. Kita harus jadi relawan kan. Nah itu kan jembatan bagus, pohon-pohon tua yang bagus yang sudah ada, itu nanti jadi memori tempat. Kan ada kemarin Asma kirim foto namanya Kelokan Misterius atau apa gitu, ada namanya tempatnya, katanya orang suka lihat popo atau apa. Itu dilestarikan, dibikin tempat itu jadi bagus jalannya. Kalau ada sampah diambil. Kalian bagi tugas saja, naik motor kalau ada sampah ambil. Lewat jembatan kalau ada sampah ambil. Jadi kita tidak menjadi lagi-lagi kayak orang tua kita yang tukang mengeluh. Kita nggak butuh tukang mengeluh. Maksudnya lakukan aja. Ambil, ada sampah ambil. Kalau kita ngerokok, sebelum kita buang puntung kita taruh kantong. Itu nomor 1 sih menurutku. Dan itu akan menjadikan mental kita jadi berbeda. Kita melakukan segala sesuatu karena betul-betul kita percaya sama apa yang kita lakukan. Nah yang lain-lain semuanya bisa dilihat di internet. Kayak pasar Papringan itu, lihat tuh di internet. Kayak komunitas kopi seniman di Ubud. Jadi dia buka kafe kayak gini, tapi tujuannya itu untuk melestarikan dan memperkenalkan biji kopi aslinya Bali. Yang dulu tercampur orang cuma bisa sebut kopi Kintamani. Ada banyak. Kayak kita kenal kopi Enrekang. Tapi ternyata Enrekang itu kopinya banyak, karakternya lain-lain. Oh, Genteng Ala di mana itu? Berapa jauh dari sini? Itu dulu ada yang jual kopinya di Kemang, kan? Ada yang jual kopinya di Kemang, toko kopi bagus sekali, dan ternyata roasternya orang Australia, dan dia cuma ambil di Genteng Ala. Tapi 3 bulan terakhir ini berhenti supply-nya. Saya nggak tahu apa yang terjadi, ada persoalan atau langsung dikirim ke Australia dan nggak lewat Jakarta lagi. Nah itu nih. Jadi kalau kita
kayaknya kalau kita niat gitu, insya Allah ada banyak kemungkinan dan kreativitas sekarang itu. Di Temanggung itu tempat yang saya sebut tadi, setiap tahun ada International Conference on Village Issue. Jadi kayak konferensi internasional tentang isu-isu desa. Jadi semua orang datang dari Jepang, dari luar negeri maupun dari dalam negeri untuk bikin konferensi selama 3 hari, nginap di situ, bertepatan juga dengan pasar Papringan untuk membicarakan isu-isu desa. Saya kayaknya bentar lagi harus jalan, tapi ada yang komen ya. Yes. Jadi kan di tempat kan itu memang aktivitasnya terpadu. Jadi pengelolanya harus itu selain memang tadi petualang, literasi, konservasi, sebenarnya juga seni. Seni, jadi seni ini luas cakupannya. Jadi mungkin teman-teman ada yang suka musik, ada yang suka sastra. Nah, salah satu yang kita mau bikin ini rencana, minat, dan mimpi bagaimana sebenarnya, artinya kan kegelisahannya susah mengajak semua orang membaca, tapi bagaimana membuat orang tahu, mungkin dengan digital salah satunya, ya mungkin dengan teknik film. Nah, mumpung karena berdiri ada, nah mungkin ada sedikit pencerahan terkait itu, termasuk juga mungkin salah satunya mungkin untuk memperkenalkan pariwisata. Bangka Belitung dulunya kita kenal sebagai tempat nikel. Setelah ada Laskar Pelangi, dia menjadi booming di Indonesia. Orang mau ke sana berwisata. Usai film itu, jadi intervensi film, tentukan film ke suatu daerah itu sangat besar dan sangat penting. Nah, mungkin ke depannya siapa tahu Bang Willy terpikir juga untuk melakukan sesuatu di daerah selain mungkin di Flores dan di mana-mana di Indonesia. Mungkin sudah saatnya berpikir tentang apakah yang bisa dibikin atau diangkat di masa Bengkulu ini. Nanti ada Bandung ya. Ya, kalau saya lebih berfokus dulu bahwa itu memang jalan ya. Itu semua bisa melakukan itu. Tentunya pasti kalau ada modal dan memang ada peluangnya juga di tempatnya. Dan itu juga sebenarnya udah ada, peluangnya udah ada. Terus karakter cerita juga sebenarnya bisa dicari. Cuman kan prosesnya itu nggak gampang, nggak seperti itu yang apalagi dunia perfilman sekarang industrinya lagi begini. Memang itu ada proses. Laskar Pelangi dari pekerjaan penulisnya itu juga udah kuat sekali gitu ya. Terus 3 tahun dari mulai novel itu bertemu dengan saya sampai jadi film itu 3 tahun. Jadi kalau menurut saya sih kita ngelihat potensi yang ada. Kita sekarang sudah punya network, kita punya potensi pribadi juga nih. Ada emosional bonding antara kita kan, karena sama-sama orang yang rekang kan. Udah ada itu semua. Yang penting mungkin kita lihat apa sih yang dibutuhin tempat ini, orang seperti apa gitu. Berarti potensi kita yang kita mesti angkat dulu nih. Maksudnya pengukuhan kita aja, leadership kita yang penting sih. Saya bilang sih memang sama yang kita alami juga terutama saya dari kota besar bergaul dengan konglomerasi, dengan apa proyek-proyek itu nggak gampang juga dibikin berjalan kan. Kita harus ada prosesnya yang panjang dan selalu begitu juga. Kita butuh ini, setelah kita babat semua, ternyata yang kita butuh, kita mesti balik ke dalam dulu nih. Potensi gue udah selevel apa ini untuk bisa bicara, untuk bisa mengungkap sesuatu di media, untuk bisa bikin pengaruh narasi yang gue bikin atau blog yang saya bikin, ungkap tentang sesuatu di sini yang bikin orang kaget. Saya rasa itu sekarang lebih kuat dari zamannya Laskar Pelanginya Mas Riri dulu. Itu dulu belum ada, dia harus didukung dengan best selling novel, promosi film yang juga nggak murah, baru bisa terjadi itu. Ada kerjasama dengan pemusik besar. Nah, di belakang itu kan ada proses juga yang nggak gampang gitu.
untuk diperjuangkan. Orang orang produser juga mungkin ngeliat film apa ini, sponsor juga mungkin ngeliat film apa, tapi di belakang itu ada kualitas personal di belakangnya yang sudah sampai di titik leadershipnya udah kuat. Jadi dia udah bisa sampai di titik itu. Saya rasa Malua ini anak mudanya yang harus diangkat dulu. Percaya dirinya bahwa gue udah selevel itu. Gue bukan orang Malua nih. Gue orang dunia. Saya orang dunia nih. Pemahaman saya tentang manajemen, tentang promosi, tentang marketing, tentang strategi, media maupun apapun, emotionally saya bisa olah. Nah itu mungkin yang kita coba lihat dulu ke dalam. Kalau kita butuh sambil proses lihat potensi ini, nah itu yang kita pelajarin. Mungkin dari Riri yang kita perlu lihat adalah kita buat strateginya, kita buat rencana.